Dela berdiri membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu, seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur, sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunya dedaunan pohon beringin ini, menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu, sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan, dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar. Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu. Namun, Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka tepat ketika akan membukanya. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa cekikikan, yang membuat Sri terdiam sejenak memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga, Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga, karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini, tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak, melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian, ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat, melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya, tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sesosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Dela, pekik Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak, sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi, keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela, masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini, mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab, mencari Dela di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis, menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana, ia melihatnya,
Telinga Dini, benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin memuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat, yang Sri yakini sebuah pesan, "Sewu dinone cah iki, kari ngitung areng." Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam kiasan hitungan Jawa waktu. Sri bangkit dari tempatnya. Lantas, melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini, gila ya kamu?" Sri yang mendengar itu, mendekati Erna. "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan?" Sri terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna, ia tidak tahu menahu, dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, "Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di pawon dapur, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya, hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat, karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai, Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar, rimbun itu, seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikitpun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini, ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang, ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. "Orang tua itu, rupanya tidak bodoh ya," kata Dela. "Percuma saja. Ternyata, aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini." Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya. Sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. "Masih belum ngerti. Rambut yang dilepas temanmu kamu pikir apa?" "Rambut Dela," kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Sri terbelalak mendengarnya. "Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga." "Erna," kata Sri. Seketika itu, Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu, yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini, menutupi wajah Erna dengan kain. Erna meninggal Sri, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya, bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung, hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini.
Boneka ini, media untuk mencelakai Dela, diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya, hanya mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela, yaitu kita, bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin, bonekanya tidak hanya satu, bisa 3-10, aku tidak tahu. Tapi, Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya, yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu, hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya, mobil Sugik datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugik si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya, dan tampaknya, Mbah Tamin dan Sugik sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah, Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan, mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi, tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu. Tapi, saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang, katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur Mbah. Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum, Mbah Krasa tersenyum. Bisa, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang ya apa? Mundur? Tanya Mbah Krasa. Matanya mengintimidasi. Tidak Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang Simbah katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah Simbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan, Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari diam sembari berdiri. Lalu, ia tertawa, cukup membuat Dini dan Sri tersentak, seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu, Mbah Krasa mengatakannya. Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi, ucap Mbah Krasa tenang. Kemeroh, sok tahu, kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya ceritakan semuanya. Dengarkan, tapi, bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian, tidak akan bisa dicabut. Lantas, kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat. Atau, nyawa kalian tidak akan selamat. Sama seperti Dela.
Sri dan Dini masih diam, mendengarkan. Santet, Sewu Dino, 1000 hari itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi, asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan, santet ini adalah santet untuk para pendosa, yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet. Ini. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam, salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti, saat waktunya tepat, bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Tinggal menunggu waktu. Datangnya Banarogo buat mencari istrinya Sengar Turih yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama, saat Sri melihat wajah Dini, ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak. Satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Dela, atau mungkin Senggar Turih. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun, sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesaikan penjelasannya, Nak? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti, biar Sugik yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbah kerasa pergi, Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu, masih belum ada apa-apanya. Dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugik belum kembali, kabarnya, ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi, entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa, ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugik melangkah keluar, Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugik pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, kata Sugik. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk, tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama, hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota menuju sebuah desa.
Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek, bambu anyam, di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang. Dengan pemandangan yang sama, batu kerikil keras di sepanjang jalan, menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana, dan ketika mobil berhenti, saat itulah, Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugik melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela, yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Bak Sri ya," kata Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini ya." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat. Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah, besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri, sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus ia tengah memegang jabang baik. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah, jabang baik di lukisan itu, memiliki dua kepala. "Sri, kamarmu ada di belakang. Sini, aku antar," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari, Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbah Tamin menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil, dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela, baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang. Dengan senyuman yang memancing keingintahuan, Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini, ia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu, terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, ini aku Dela." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbaknya sudah tidur. Ini aku Dela Mbak. Dibuka dulu pintunya Mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti, saya kasih tahu rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya.
Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawab, ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap, suasana saat itu sangat senyap. Namun, perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri, ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun, tiba-tiba, brak, pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. "Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, "Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. "Dela juga datangin kamu semalam?" tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Kalau malam tiba, Dela kumat," kata si Mbah. "Si Mbah yang kasih tahu kamu?" "Iyo, memangnya kamu tidak dikasih tahu?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu, si Mbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi, jangan khawatir." Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. "Masalahnya, sekarang di sini. Besok, Kamis Legi, saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat yang dipakai untuk nyantet Dela." "Benar." Di malam itu, Sri dan Dini masuk ke kamar si Mbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. "Nanti, kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia, sampai ia duduk di sebuah tempat." Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya, sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. "Sri tolong jaga Dini. Si Mbah mau keluar dulu." Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan di dahinya. Ia terus berkeringat. Berkali-kali, ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti, "Peteng, gelap." Namun, Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Si Mbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit, seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar. Saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas. Panas sekali. Sri mulai khawatir. Namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini, dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti, kenapa si Mbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, si Mbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana, ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah, ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat, ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya.
memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihatnya. "Bagaimana bisa? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong. Sekarang, nyawamu ada di tangan Simbah itu. Kalau kamu menuruti apa kata saya kamu akan selamat, dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan?" "Tolong apa?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Bakar payung orang meninggal itu. "Untuk saya." Dela melangkah pergi, ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam, semakin larut, Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugik," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan si Mbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela, tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian, mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana, ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung penduso," ucap Sri. "Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja. Payung itu disembunyikan, dan setiap satu payung terbakar. Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang. Sampai, Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai, Sri baru memahami sesuatu. Namun Dela tiba-tiba berbisik. "Kok ragu Sri?" Dela melihat Sri, mengawasinya, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya? Siapa saya?" Sri beringsut mundur. Namun, Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa, tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengar Turih dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung, jatuh. Sri merangkak, lantas, ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang, suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum Sri, Dela menarik rambut Sri mencengkramnya. Sri melawan sebisanya. Namun, ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan, ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai, terdengar suara mobil datang, Dela dan Sri terdiam, manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Mbah Krasa melihat Sri. Tatapannya kecewa. Lalu, ia mendelik melihat Dela, yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Krasa. Ia membelai rambut Dela, seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Rupanya kamu sudah mengerti ya? Antarkan Sri ke kamarnya," kata Mbah Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya.
Sri melihat wanita tua anggun itu, tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong, bantu saya. Jumat Kliwon, bukanlah hari lahir Dela, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah Mbah? Mbah Krasa mengangguk. Ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi. Lantas, Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam, kita akhiri. Dela mendekati Sri, ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya Kak. Saya tidak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk, menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang, tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit. Lalu, hening, hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal, karena di dalam lubang itu, Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba, Dini berteriak lagi. Kali ini, ia meronta dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu, Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun, ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah, Sri yakin melihatnya. Dela, selama ini, menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja, sosok itu tak berkaki. Selama itu juga, Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya. Menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan, dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu, Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja, si lelaki mengacak-acak kamar si Mbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari, lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek, peti mati, bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini, mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu
Ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun, dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya, Dela berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat, sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya, atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan, Mbah Krasa sudah berjanji, Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya, Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, "Yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Kamu pernah dengar peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan?" Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan." Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. "Lalu," kata Mbah Krasa menunggu kejutan lain. "Sengar Turi dan Banarogoh adalah peliharaan Anda, yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya, keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogoh, menggunakannya agar Sengar Turi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya." Mbah Krasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas, ia bertanya, "Kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi, jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang, saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak?" Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban. "Tidak, saya mau pamit pulang saja." Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas, ia memanggil Sugik, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun, Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugik menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugik terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba, ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, "Sri, sekarang, kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugik. "Aku mengerti. Dulu, aku bekerja di keluarga Kuncoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo, saya tahu semuanya.
bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh, sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro. Sugik diam. Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut Sri. Bila ingat itu saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak isteriku yang akan menerima kiriman dari beliau. Sri tidak habis pikir. Sekarang, kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa. Namun, ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget, melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang yang memenuhi kantung kresek itu, baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri namun, Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini, aku akhiri saja cerita ini. 3 narasumber itu, sebenarnya memang salah satunya adalah Sri. Namun, 2 narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam seperti ini. Bahkan nama Angon, peliharaan, itu juga aku ganti, karena konon. Sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari Angon, peliharaan, ini. Yang paling aku ingat dari ucapan Mbak Sri adalah, semua orang besar di negeri ini, pastilah punya pegangan jadi tidak usah kaget. Kalau tidak, ya mudah buat cara matiin dia. Saya pikir, cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang pijit. Sampai setelah mendengarnya langsung, saya langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila saya angkat. Saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup, karena kalau ingat ini, rasanya saya cuma milih diam saja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan, karma itu ada. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.